Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Minat Baca Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Program Studi Akuntansi Kelas 3 Angkatan 2019 terhadap tingkatan pengetahuan yang dimiliki. Karya tulis ilmiah ini disusun oleh Fawaz Zakaria Rahman dengan NPM 19013010284 dengan program studi akuntansi, dosen pengampu Ibu Penny Cahya Kartika, Magister Pendidikan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sering kita mendengar istilah membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa seakan-akan berkeliling dunia. Berkeliling dunia dalam tanda kutip, karena memang raga kita tidak sungguh-sungguh pergi berjalan-jalan keliling dunia, melainkan jiwa, pikiran, dan imajinasi kita yang melalang buana keliling dunia. Namun sayangnya, menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dari 61 negara, Indonesia menempati urutan ke-60 terkait dengan minat baca. Dikala ada banyak dan mudahnya akses membaca buku sekarang ini, hal ini tentu menjadi sangat memprihatinkan. Melalui membaca, siswa bisa menggali bakat dan potensi mereka, memacu peningkatan daya nalar, melatih konsentrasi, peningkatan prestasi sekolah, dan lain-lain. Mengingat begitu banyak hal yang bisa siswa peroleh dari kegiatan membaca, adalah hal yang sangat penting bagi semua pihak untuk mendorong terciptanya suatu budaya membaca pada diri siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana minat baca mahasiswa? Yang kedua, bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana pengaruh minat baca terhadap tingkat pengetahuan? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, mengidentifikasi minat baca dan tingkat pengetahuan. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh minat baca terhadap tingkat pengetahuan. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai motivasi diri untuk meningkatkan minat baca sehingga dapat meningkatkan tingkat pengetahuan pula. Selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengetahuan pengembangan metode peningkatan minat baca. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi mahasiswa, bagi dosen, bagi penulis. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kemampuan. Yang kedua, bagi dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan metode peningkatan minat baca. Yang terakhir, bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan dapat meningkatkan minat baca. 2. Tinjauan pustaka. Minat baca. Definisi minat. Minat adalah suatu rasa yang lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu kegiatan yang ditunjukkan dengan keinginan, kecenderungan untuk memperhatikan kegiatan tersebut tanpa ada seseorang yang menyuruh. Dilakukan dengan kesadaran diri sendiri dan diikuti dengan perasaan senang. Minat ini bukanlah sesuatu yang statis atau juga berhenti, tetapi dinamis dan juga mengalami pasang surut. Minat tersebut juga bukan bawaan lahir, tetapi suatu yang dapat dipelajari. Artinya, sesuatu yang sebelumnya tidak diminati itu dapat berubah menjadi sesuatu yang diminati karena adanya masukan-masukan tertentu atau juga wawasan baru serta juga pola pemikiran yang baru. Minat merupakan sumber motivasi seseorang, sehingga minat itu besar pengaruhnya terhadap kegiatan yang dilakukan seseorang. Bahkan kegiatan yang menarik minat siswa akan dilakukan dengan senang hati. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat. Yang pertama, faktor dorongan. Faktor dorongan ini merupakan faktor yang paling dekat dengan diri kita, yang mana pada faktor tersebut memang muncul atau hadir dari dalam diri kita sendiri. Faktor tersebut dianggap paling penting disebabkan karena tanpa adanya faktor ini, minat itu seperti apapun tidak akan pernah muncul atau tidak pernah diwujudkan. Yang kedua, minat. Faktor motif sosial. Faktor motif sosial ini juga menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi minat,
Faktor tersebut merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas supaya dapat diterima serta diakui di lingkungannya. Minat tersebut semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, faktor emosional. Faktor emosional ini sangat berhubungan erat sekali dengan emosi, karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Kesuksesan seseorang tersebut berada pada aktivitas karena aktivitas tersebutlah yang menimbulkan perasaan suka atau puas. Sedangkan apabila kegagalan yang mampiri, maka akan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan. Definisi membaca. Membaca merupakan kegiatan mengeja atau melafalkan tulisan didahului oleh kegiatan melihat dan memahami tulisan. Kegiatan melihat dan memahami merupakan suatu proses yang simultan untuk mengetahui pesan atau informasi yang tertulis. Membutuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap makna-makna kata atau kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan sekilas dalam retorika seperti keterampilan berbahasa yang lainnya. Minat baca. Minat membaca adalah suatu rasa lebih suka atau lebih rasa ketertarikan pada kegiatan penafsiran yang bermakna terhadap bahasa tulis atau membaca, yang ditunjukkan dengan keinginan, kecenderungan untuk memperhatikan aktivitas tersebut tanpa ada yang menyuruh atau dilakukan dengan kesadarannya. Diikuti dengan rasa senang serta adanya usaha-usaha seseorang untuk membaca tersebut dilakukan karena adanya motivasi dari dalam diri sendiri. Seseorang yang mempunyai minat baca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri, sehingga diperoleh makna yang tepat menuju pemahaman yang dapat diukur. Tujuan pembinaan minat baca. Tujuan umum adalah untuk menciptakan masyarakat membaca atau reading society, menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai subjek pembangunan nasional menuju masyarakat yang memadai. Tujuan khusus. Yang pertama, menumbuhkan kebiasaan membaca pada seseorang sehingga menimbulkan rasa kecanduan untuk membaca setiap saat. Yang kedua, mewujudkan suatu sistem penumbuhan dan pengembangan nilai ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan masyarakat membaca lewat pelayanan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pembinaan minat baca merupakan salah satu tujuan perpustakaan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Faktor yang mendukung pembinaan minat baca. Adapun faktor yang mendukung pembinaan minat baca bagi mahasiswa. Yang pertama, secara alamiah, orang-orang beragama mempunyai kitab suci yang harus dibaca. Yang kedua, orang yang berpendidikan selalu relatif banyak. Tiga, bahan bacaan sudah relatif tersedia. Yang keempat, perpustakaan sudah mulai berkembang. Selanjutnya, tersedianya perpustakaan yang memadai. Selanjutnya, perhatian pemerintah sudah ada walau belum memadai. Yang terakhir, faktor transportasi, komunikasi, informasi, dan internet relatif baik untuk meningkatkan minat baca pada mahasiswa. Faktor penghambat minat baca. Rendahnya minat baca pada siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, belum banyak dirasakan manfaat langsung dari membaca. Yang kedua, manfaat membaca belum merata. Yang ketiga, pembinaan perpustakaan belum merata. Yang keempat, kemajuan teknologi lebih menarik perhatian daripada membaca. Yang terakhir, daya beli bahan bacaan masih kurang. Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan tersebut terjadi melalui panca indera manusia dan sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan. Tingkat pengetahuan ada 6. Yang pertama, tahu. Tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, memahami. Memahami diartikan sebagai kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi secara benar. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi
diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang real. Yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tersebut, tetapi di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitan dengan satu sama lain. Yang kelima, sintesis. Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau mengumpulkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan klarifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Ya, pembahasan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode ini menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner umumnya terstruktur dan tertutup. Responden sebatas mengisi jawaban sesuai perintah yang sudah diberlakukan. Data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program akuntansi kelas D angkatan 2019. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jumlah data yang diambil sebanyak 23 responden dari 40 mahasiswa tujuan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari angket yang menggunakan Google Form dan dibagikan ke responden tujuan dengan membagikan link dan meminta mereka mengakses serta mengisi beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Setelah data terkumpul dari jawaban yang dipilih responden, kami mengolah dengan cara menghitung presentasi dari pilihan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan. Yang pertama, apakah Anda suka membaca? Yang kedua, apa alasan Anda membaca buku? Yang ketiga, apa alasan Anda tidak membaca buku? Yang keempat, ketika belum membaca suatu bahan bacaan atau instruksi, menurut Anda tingkat pengetahuan Anda terletak pada tingkatan apa? Yang terakhir, ketika setelah membaca suatu bahan bacaan atau instruksi, menurut Anda tingkatan pengetahuan Anda terletak pada tingkatan apa? Minat baca mahasiswa dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat baca mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur program studi akuntansi kelas D angkatan 2019 adalah bahan bacaan tersedia dan menarik dengan presentasi terbesar yaitu 60,9%. Salah satu faktor yang dapat menurunkan minat baca adalah keinginan dari masing-masing pribadi, mulai dari daya minat baca kurang dengan presentasi sebesar 65,2%. Dari data yang terkumpul, sebanyak 47,8% mahasiswa memiliki tingkatan pengetahuan tahu ketika belum membaca suatu bacaan atau instruksi. Sedangkan setelah membaca suatu bahan bacaan atau instruksi, sebanyak 69,6% mahasiswa memiliki tingkatan pengetahuan paham. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, minat baca adalah hasrat yang mendorong keinginan seseorang untuk membaca yang dilakukan dengan kesadaran diri sendiri dan diikuti perasaan senang. Namun, minat baca seseorang tidak begitu saja muncul, perlu motivasi dan faktor-faktor untuk meningkatkannya. Minat baca sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang belum menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan kebutuhan. Bahkan sebagian orang juga menyepelekannya. Tingkatan pengetahuan seseorang dapat ditingkatkan dengan membaca. Minat membaca yang tinggi dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kecerdasan. Bila dua hal ini bisa didapat, maka seseorang akan semakin percaya diri dan optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu. Saran: mahasiswa hendaknya memiliki motivasi sendiri untuk meningkatkan minat baca sejak dini dengan menanamkan diri bahwa membaca merupakan suatu kebutuhan dan meningkatkan minat baca bahan bacaan
dan dapat memperkaya kosakata yang memiliki guna menunjang kemampuan memiliki bacaan. Dan pihak kampus hendaknya meningkatkan pengadaan fasilitas perpustakaan dengan menyediakan buku-buku kamus dalam jumlah yang memadai dan buku-buku bacaan yang menarik perhatian siswa agar siswa berkeinginan untuk membaca, yang dengan sendirinya minat baca yang dimiliki semakin meningkat sehingga kemampuan memahami bacaan yang dimiliki juga meningkat. Yang terakhir, dosen hendaknya meningkatkan minat baca mahasiswa dengan menginformasikan bahan bacaan yang menarik siswa agar mau membacanya. Mencari bahan bacaan yang sesuai dengan topik yang akan diberikan di kelasnya, dan memberikan tugas yang berhubungan dengan peningkatan minat baca siswa. Jika semua pihak berkontribusi, maka minat baca dari seseorang akan meningkat secara efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.